Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam arti menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Ya, begitulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, tiada lagi nabi setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini seyogianya bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri tauladan yang mulia. Nabi diutus ke bumi ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, artinya, dan tiada kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia seumur hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentang, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktikan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku santun dan mengasihi. Tidakkah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah, sehingga Nabi dilempari batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diperbolehkan, maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang ditinggal di sana akan wafat semua. Namun apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wahsy
seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal ini lantas membuat Nabi SAW sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan, paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi, ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi, sebab akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai sifat memaafkan. Sungguh Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Khudil afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sikap pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia, dan itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.